Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk unggahan sebelumnya, ternyata banyak noise ya. Jadi to my mistake, ada gangguan yang itu sangat signifikan dan saya yakin itu pasti tidak nyaman. Jadi saya coba untuk memperbaikinya. Baik, untuk kali ini kita membahas bagian kedua dari soal latihan tes bahasa Inggris untuk persiapan PPDB SMA SMK. Baik. Untuk nomor 11, di sini disajikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk label. Yang ditanyakan adalah, after reading the label, we know the blah 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 of the product. Setelah membaca label tersebut, kita jadi tahu titik-titik dari produk tersebut. Nah, tahu apanya? Gitu. Apakah A, detailed info, B, detailed price, C, detailed shape, detailed function. Nah, kalau kita lihat di sini banyak informasi yang disampaikan di sini ya. Yang kebanyakan adalah tentang fakta-fakta nutrisi yang terkandung di dalam produk yang dibayar tersebut. Ada serving size, ada serving per container, ada kalorinya berapa, kemudian penegasan bahwa produk ini mengandung pewarna atau tidak, seperti itu. Jadi karena banyak informasi, maka dia tidak hanya tentang price, shape, dan function. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 12, when you want to serve the product, you should split it into. Jika Anda ingin menyajikan produk tersebut, Anda harus membaginya menjadi berapa. Nah, ada kata kunci serve. Kemudian kita bisa locate di sini di teksnya ada serving size dan serving per container. Dijelaskan di sini bahwa ukuran penyajiannya adalah setengahnya dari pack tersebut. Jadi untuk satu bungkus bisa disajikan untuk 2 orang. Maka jawabannya yang benar adalah D, 2. Number 13. This product contains no artificial colors. Kata yang digarisbawahi adalah artificial. Seperti biasa kita cari sinonimnya. Artificial itu artinya buatan. Buatan itu sinonimnya tidak natural gitu. Bedanya apa Bu? Tidak natural dengan tidak pure. Nah, kalau pure itu murni ya. Murni itu dibandingkannya dengan terkontaminasi atau tidak. Jadi kalau murni itu tidak terkontaminasi, uncontaminated. Kemudian yang original dengan natural itu beda ya. Asli itu belum tentu alami gitu. Kemudian inexpensive, tidak mahal, jauh ya. Number 14. There is a conversation between Sandra and Mike and you are asked why Sandra is talking to Mike gitu. As I told you before, the question with why doesn't need to be answered with because. Jadi kalau pertanyaan diawali dengan why itu tidak harus selalu dijawab dengan because. Bisa juga dengan to atau for. Karena bisa juga dia menanyakan maksud dan tujuan. Nah, seperti dalam soal ini yang ditanyakan adalah maksud dan tujuannya Sandra berbicara dengan Mike. Di ujaran pertama ada kata kunci congratulations, maka jelas tujuannya adalah untuk memberikan ucapan selamat kepada Mike. Number 15. Your hard work was paid. Kata yang digarisbawahi adalah paid. Artinya apa? Ini sebuah proverb. Ini diambil dari ujaran keduanya Sandra. You deserve it, your hard work was paid. Kamu berhak mendapatkannya. Itu maksudnya mendapatkan yang tadi memenangkan juara atau hadiah utama dari lomba bahasa Inggris gitu. Your hard work was paid itu proverb yang artinya kerja kerasmu terbayar. Nah, terbayar dengan apa? Dengan apresiasi gitu. Got an appreciation. Kenapa tidak ABC Bu? Itu kan ada V, ada medal, itu juga mirip-mirip dengan prize. Nah, the problem here is we don't know yet whether the prize got by Mike is in the form of money, certificate, medal, or something else gitu. Jadi kita mengambil yang umum, got an appreciation. In addition to that, jadi selain itu
proverbnya sendiri maknanya seperti itu. Jadi terbayar, maksudnya terbayar di sini kerja keras yang terbayar itu kayak perjuangan yang terbayar itu lebih ke apresiasinya gitu, bukan uangnya atau materinya seperti itu. Dan number 16 ada teks fungsional pendek berbentuk pengumuman tentang adanya volleyball tournament gitu. Yang ditanyakan adalah the purpose, karena ada intention di situ, maksud penulis menulis teks itu untuk apa. Nah, announcement tentu saja fungsinya adalah to announce atau to give information gitu, untuk menginformasikan sesuatu atau mengumumkan sesuatu. Nah, walaupun di A, B, C, dan D itu di sini semuanya memuat kata kerja yang artinya memberikan informasi, yang paling mendekati adalah A dan B. Nah, kita tinggal ngecek bener nggak, sesuai nggak dengan isi dari pengumumannya itu. Apakah yang A, announcing the winning of volleyball playoffs, jadi kemenangannya di lomba itu, mengumumkan tentang kemenangannya, pemenangnya seperti itu, bener nggak? Oh tidak, karena ini baru mengumumkan akan adanya lomba itu, jadi yang A salah. Nah, apakah yang B, giving information about the volleyball playoffs, memberikan informasi tentang adanya lomba bola voli. Nah, ini betul, jadi jawabannya yang B. Nah, ini adalah salah satu contoh HOTS ya, High Order Thinking Skill question, in which the words used in the correct answer is not exactly the same as the one used in the text. Jadi kata playoffs ini menggantikan kata tournament. Jadi tidak sama persis kata tournament dipakai di sini, tapi playoffs. Next, number 17. Who will be interested to read the announcement? Siapa yang akan tertarik membaca pengumuman tersebut? Nah, ini lomba bola voli. Apakah yang akan tertarik organizer, penyelenggaranya? Tentu bukan. Kan tujuannya mengumumkan ini kan supaya ada yang ikut gitu. Jadi bukan organizernya. Entertainer, para pekerja di dunia hiburan juga tidak ya, jauh sekali. Frontrunner. Nah, frontrunner itu adalah individual player dalam sebuah race, misalnya bike race, car race, atau run race, dan dia yang bisa tercepat nyampe garis finish, itu frontrunner. Nah, karena volleyball itu adalah permainan tim, maka yang lebih tepat adalah competitor. Number 18. Di sini disajikan teks fungsional yang lebih panjang. Nah, bisa dikenali dari tensesnya, has been, present perfect, kemudian ada tense, simple present tense. Ini adalah teks deskriptif atau report. Nah, antara dua itu ya. Yang ditanyakan adalah what does the text mainly tell us about? Kebanyakan teks itu memberitahu atau menceritakan kepada kita tentang apa. Nah, bedanya deskriptif dan report masih ingat ya. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan objek yang unik, tapi kalau report objek yang banyak secara umum gitu. Nah, di sini sudah ada keunikan tersendiri gitu. Nah, cuman kita harus tahu yang dideskripsikan di sini itu Liberty, patung Liberty, kemudian patungnya dewa-dewa Hindu, patung yang paling besar di dunia, atau patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, untuk itu kita bisa pakai trik dengan mencari kosakata yang paling banyak disebutkan di sana. Nah, bisa kita skim di sini Garuda Wisnu Kencana. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, number 19. What is one of the functions of Garuda Wisnu Kencana Cultural Park? Apa salah satu fungsi dari Garuda Wisnu Kencana Cultural Park? Fungsinya di mana? Kita cari di mana ya? Nah, kita lihat. Kita bisa memanfaatkan skimming text ya. Kita cari dulu ide pokok setiap paragraf. Nah, yang paragraf pertama itu tentang ini, pengenalan Garuda Wisnu Kencana. Jadi kayak identitasnya itu apa, supaya orang kayak kita mau memperkenalkan diri, kita mendeskripsikan diri kita, kan kita harus pertama-tama memperkenalkan diri kita dulu. Misalnya saya itu siapa, nama saya siapa, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang di paragraf 1 ini, dia perkenalan dulu Garuda Wisnu Kencana itu apa. Dia menggunakan kosakata seperti one of the world biggest statues, itu salah satu patung terbesar
besar di dunia. Nah, jadi ini identitasnya Garuda Wisnu Kencana. Kemudian di paragraf kedua, has been in the making for already the highlight of head and close visitors final monument made from. Nah, ini berarti secara umum infonya tentang pembangunannya mulai dari awal sampai akhir secara bertahap itu seperti apa. Jadi infonya juga belum bisa ditemukan di sini. Nah, bisa kita temukan di paragraf 3 karena ini ada ini place host to regular gatherings. Nah, ini berarti fungsi dari bangunan itu. Tapi kok nggak ada ini gatherings dan events di jawabannya, nggak ada exhibition. Nah, ciri-ciri host tadi seperti yang ciri host yang saya sampaikan tadi, di jawaban yang benar gatherings dan events diganti dengan kata convention, kemudian exhibition diganti dengan kata public display. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Okay, the last one. The making for the past 2 decades. The word decades in the sentence means, in this case you don't need to read the whole text ya, just to find the meaning of decades. Jadi hanya untuk mencari makna dekade. Kita tidak perlu membaca teks ini secara menyeluruh. Kadang-kadang kita bisa menggunakan background knowledge kita sendiri, pengetahuan yang sudah kita miliki sendiri. I'm pretty sure that you already know what decades mean. Pasti adik-adik udah tahu decades itu apa. Decades itu dekade. Dekade itu apa? Dekade itu dasawarsa.